Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lowongan Kerja Indonesia. Nah, seperti biasa ya, admin akan memberikan informasi lowongan kerja. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru pertama kali singgah di channel ini, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Tujuannya ketika admin update lowongan kerja di channel ini, kalian jadi orang yang pertama menerima informasi lowongan kerja. Nah, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa ya like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan mengetahui info ini. Dan tentunya kalian akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena sudah menyebarkan kebaikan. Oke, langsung saja ya. Nah, seperti biasa teman-teman ya, kali ini saya akan memberikan informasi lowongan kerja di Sumatera Utara, tepatnya di Dinas Perpustakaan dan Arsip teman-teman. Nah, kali ini Dinas Perpustakaan dan Arsip Sumut ya sedang melakukan penerimaan tenaga pendukung honorer tahun 2021. Oke teman-teman ya, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini ada formasinya teman-teman yang sedang dibutuhkan. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, saya bacakan ya. Di sini kolom penempatan, bagian penempatannya untuk posisi administrasi sekretariat dibutuhkan 4 orang. Syarat pendidikannya D3 atau S1 ilmu komputer atau umum. Nah, ini kode lamarannya teman-teman ya, ADMSEK. Oke, posisi berikutnya adalah operator IT atau komputer sekretariat dibutuhkan 3 orang. Syarat pendidikannya D3 atau S1 ilmu komputer, kodenya ITSEK. Posisi berikutnya adalah operator IT atau komputer pengolahan data bahan pustaka RDA dibutuhkan 1. Syarat pendidikannya D3 atau S1 ilmu komputer atau perpustakaan, kodenya ini teman-teman ya, ITRDA. Nah, posisi berikutnya adalah teknologi informasi atau automasi perpustakaan dibutuhkan 1 orang. Syarat pendidikannya D3 atau S1 ilmu komputer atau perpustakaan teman-teman, kodenya ITLAY atau ITLAY. Oke teman-teman ya. Nah, posisi berikutnya adalah administrasi pengolahan bahan pustaka dibutuhkan 1. Syarat pendidikannya D3 atau S1 perpustakaan umum, kodenya ADMBP. Oke, posisi atau penempatan berikutnya adalah di administrasi distribusi buku atau pengolahan dibutuhkan 1 orang teman-teman ya. Syarat pendidikannya SMA D3 S1 umum dan kodenya ADMDB. Oke teman-teman, kita lanjut ke penempatan berikutnya, yaitu di administrasi perpustakaan keliling dibutuhkan 2 orang dan syarat pendidikannya SMA D3 S1 perpustakaan atau umum, kodenya ADMPK. Dan penempatan berikutnya di administrasi LTPS dibutuhkan 1 orang teman-teman. Syarat pendidikannya D3 atau S1 perpustakaan atau umum, kodenya ADM LTPS. Dan penempatan berikutnya di administrasi kearsipan dibutuhkan 3 orang. Syarat pendidikannya D3 atau S1 manajemen perkantoran atau umum, kode lamarannya ADM Arsip. Penempatan berikutnya adalah pengemudi atau supir dibutuhkan 10. Pendidikannya SMA D3 S1 umum, kodenya SPR. Posisi atau penempatan berikutnya adalah operator IT atau komputer bidang pembinaan perpustakaan dibutuhkan 2 orang. Syarat pendidikannya D3 atau S1 ilmu komputer atau perpustakaan dan kodenya IT PMB. Oke teman-teman ya. Penempatan berikutnya di administrasi atau pengelola pojok baca dibutuhkan 2 orang. Pendidikannya SMA D3 S1 umum, kodenya PJK BACA. Dan yang terakhir adalah administrasi kehumasan dibutuhkan 1 orang. Syarat pendidikannya D3 atau S1 ilmu komputer atau komunikasi dan kode lamarannya humas. Oke teman-teman, silakan dibaca kembali ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman mengetahui di mana yang cocok ya untuk teman-teman posisinya, kita lanjut ke informasi berikutnya ya, ke bagian persyaratan. Nah ini teman-teman, persyaratannya sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik bagi pelamar tenaga administrasi, kehumasan, operator IT atau komputer, dan tenaga IT atau automasi perpustakaan. Batas usia maksimalnya 35 tahun teman-teman. Oke, maksimal 35 tahun teman-teman ya untuk penempatan atau posisi yang tadi.
Nah, bagi pelamar pengemudi atau supir, batas usia maksimalnya 55 tahun dan jenis kelaminnya laki-laki dan memiliki SIM A serta mampu mengemudikan kendaraan atau mobil. Oke teman-teman ya, itu persyaratannya. Nah, selanjutnya diutamakan yang pernah bergabung dengan komunitas literasi bagi pelamar administrasi. Bagi posisi administrasi teman-teman ya, diutamakan yang pernah bergabung dengan komunitas literasi atau pengelola pojok baca. Nah, mempunyai kompetensi yang dibutuhkan di bidangnya, diutamakan yang berpengalaman kerja. Selanjutnya, berpenampilan rapi dan menarik. Oke teman-teman, itu untuk persyaratannya. Kita lanjut ya. Nah, ini pendaftarannya teman-teman. Pendaftaran dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 21 sampai dengan 23 Desember 2020. Berarti besok teman-teman ya batas akhirnya. Jadi buruan bagi teman-teman yang tertarik ya dengan lowongan ini. Nah, tempat pendaftaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Jalan Sultan Ma'mun Ar-Rasyid, di Jalan Brigjen Katamso nomor 45K, Medan, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat di lantai 3 ruang bagian umum. Ya teman-teman ya, surat lamaran diberi kode lamaran pada sudut kanan atas amplop dan diantar langsung oleh pelamar. Nah, kode lamaran di sini maksudnya ini tadi teman-teman ya. Yang di sebelah kanan ini itu kode lamarannya, jadi teman-teman menulis kode lamarannya di sudut kanan atas amplop dan diantar langsung oleh pelamar, tidak dapat diwakilkan. Jadi teman-teman mengantarkan dari pukul 9 sampai pukul 14 ya, antara rentang waktu itu, dan tidak boleh diwakilkan, jadi teman-teman harus sendiri datang langsung. Dan ingat teman-teman ya, harus tetap menerapkan protokol kesehatan teman-teman. Nah, itu untuk pendaftarannya teman-teman ya. Ingat kan, alamatnya di Jalan Sultan Ma'mun Ar-Rasyid, Jalan Brigjen Katamso nomor 45K di lantai 3 teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ke informasi berikut, yaitu kelengkapan berkasnya ya. Nah, berkasnya pertama surat lamaran ditulis dengan tangan sendiri dan diberi kode lamaran. Oke teman-teman ya, kode lamaran yang di atas tadi. Fotokopi ijazah, fotokopi transkrip akademik, fotokopi KTP, pas foto berwarna 3x4 sebanyak 3 lembar, daftar riwayat hidup atau CV, fotokopi pengalaman kerja bila ada teman-teman, fotokopi SIM A bagi pelamar pengemudi atau supir. Selanjutnya surat pernyataan berkelakuan baik bermaterai 6.000, surat pernyataan bersedia menandatangani kontrak kerja berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada kontrak kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara, surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit atau puskesmas, surat keterangan kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas. Oke teman-teman. Nah, nomor 13 ini ada penjelasannya teman-teman ya. Untuk poin nomor 10, 11 dan 12 diserahkan apabila pelamar telah dinyatakan lulus ujian atau seleksi. Nah, artinya teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu ya di awal ini poin nomor 1 sampai dengan nomor 9 teman-teman. Untuk poin nomor 10, 11 dan 12 itu sifatnya menyusul jika teman-teman telah dinyatakan lulus ujian atau seleksi. Jadi 1 sampai 9 ini teman-teman ya, teman-teman siapkan terlebih dahulu yang teman-teman bawa pada saat teman-teman melakukan pendaftaran di Dinas Perpustakaan dan Arsip teman-teman. Oke, silakan dilihat kembali teman-teman untuk kelengkapan berkasnya. Ingat teman-teman ya, poin nomor 1 sampai 9 saja yang harus disiapkan. 10, 11 dan 12 itu menyusul. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan ujian atau seleksi atau jadwalnya teman-teman ya. Untuk ujian psikotes itu hari Senin tanggal 28 Desember 2020, waktu jam 9 sampai dengan selesai, tempatnya di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Propsu lantai 2. Oke teman-teman, untuk seleksi wawancara hari Selasa sampai Rabu tanggal 29 sampai 30 Desember 2020, waktunya pukul 9 sampai dengan selesai. Nah, tempatnya di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Propsu lantai 2. Oke, berikutnya ujian tahap 2 yaitu seleksi wawancara. Tadi tahap pertama teman-teman di atas, ini tahap kedua. Seleksi wawancara hari atau tanggal Senin 14 Januari 2020, waktu 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, tempat di Aula Dinas Perpustakaan dan Arsip Propsu lantai 2.
Oke teman-teman, ini untuk jadwalnya, dan saya sarankan teman-teman yang nanti di CV teman-teman cantumkan email dan nomor handphone yang aktif ya. Bisa jadi panitia akan menghubungi teman-teman dari nomor HP atau email. Untuk jaga-jaga saja teman-teman ya. Nah, kita lanjut ya. Pengumuman hasil kelulusan ujian atau seleksi. Pengumuman kelulusan atas hasil ujian atau seleksi penerimaan tenaga pendukung atau honorer tahap 1 akan diumumkan pada tanggal 11 Januari 2021. Bagi pelamar yang lulus akan dilanjutkan ke tahap kedua. Artinya jika teman-teman lulus di tahap 1 tadi nih ya, teman-teman akan lanjut di tahap kedua. Pengumuman kelulusan atas hasil ujian seleksi penerimaan tenaga pendukung honorer tahap 2 akan diumumkan pada tanggal 15 Januari 2021. Oke teman-teman. Nah, bagi pelamar yang telah lulus ujian atau seleksi tenaga pendukung akan memulai pekerjaan pada tahun anggaran 2021. Apabila terbukti memakai atau pemakai narkoba dari hasil tes, tidak akan dilanjutkan untuk kontrak kerjanya, dan menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut menjadi CPNS dan akan mempedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Oke teman-teman ya, sudah jelas ya peraturan di awal ya. Oke teman-teman ya, seluruh proses pendaftaran dan ujian atau seleksi tidak dipungut biaya apapun. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian informasi lowongan kerja di Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman beruntung diterima di lowongan ini. Dan saya ingatin kembali, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya teman-teman, agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin semangat dalam mengupdate informasi lowongan pekerjaan buat teman-teman sekalian. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lowongan kerja Indonesia.